Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wahyu Prasetya dengan NIM 2104411000083. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang saya hadapi dan dalam pengambilan keputusan dalam 3 tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram pelaksanaannya. Dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah, seperti sewaktu saya mengikuti organisasi pencaksilat di SMK. Setiap bulan selalu mengadakan latih tanding dengan sekolah lain, dan saya selalu mengikutinya dengan rutin. Yang kedua, keputusan setengah terprogram adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur, bersifat rumit, dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Seperti sewaktu saya mengikuti organisasi pencaksilat di SMK, memutuskan untuk mengikuti turnamen pencaksilat, dan sebelum turnamen saya mengerjakan seluruh tugas saya agar bisa mengikuti turnamen pencaksilat. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Titik keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Seperti dalam perkuliahan, terkadang saya ditawarkan pekerjaan oleh tetangga saya, dan pada situasi itu saya tidak selalu menerima pekerjaan yang ditawarkan tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustin Kurata Ayun dengan NIM 2104411000089. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram atau terstruktur. Nah, tipe keputusan ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang atau terstruktur. Dan biasanya dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya pada saat saya berorganisasi dulu, organisasi saya akan melakukan latihan di setiap hari Selasa dan juga Kamis. Nah, di saat itu juga saya harus membuat keputusan antara ikut latihan atau tidak. Nah, itu merupakan contoh keputusan yang terstruktur dan juga sering terjadi. Dan yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram. Keputusan ini merupakan tipe yang setengah struktur dan setengah tidak struktur. Sifatnya rumit dan juga membutuhkan perhitungan. Contohnya, dulu ketika saya ikut organisasi, selain latihan setiap hari Selasa dan juga Kamis, saya juga melakukan latihan mandiri, tetapi tidak secara rutin. Hanya ketika saya ada waktu longgar saja. Dan itu tidak terjadi secara berulang-ulang. Itu termasuk tipe keputusan setengah terprogram. Dan yang terakhir yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak terjadi secara berulang-ulang biasanya dilakukan pada manajemen tingkat atas. Contohnya pada saat saya berorganisasi dulu, setelah saya lulus sekolah, saya dan teman seangkatan organisasi saya pernah berbincang atau membahas sesuatu mengenai uang iuran yang lebih di grup. Lalu kami bingung saat itu memutuskan untuk apa uang ini. Ada yang berpendapat untuk disumbangkan, untuk makan-makan, untuk banyak hal lainnya. Dan pada saat itu juga kami memutuskan teman-teman seangkatan untuk membelikan masker dengan uang tersebut dan disumbangkan kepada orang-orang atau dibagikan kepada orang-orang di jalanan. Dan pada saat itu juga sedang terjadi pandemi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Muslimah Puspita Dewi, NIM 091. Tipe keputusan yang pertama yaitu keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram pelaksanaannya.
dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh keputusan terprogram dari pengalaman saya yaitu saat berorganisasi saya menjadi bendahara organisasi. Kemudian melakukan program iuran atau uang kas harian untuk kebutuhan organisasi secara rutin. Yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh dalam perkuliahan saya membuat program yaitu setiap malam mereview pembelajaran yang sudah dijelaskan dosen saat kuliah, tapi tidak dilakukan secara rutin. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Titik keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contoh, pengalaman saya saat berorganisasi, saat itu saya menjadi bendahara organisasi. Kemudian saya membuat program atau mengadakan Jumat Berkah dari iuran semua anggota. Dilakukan setiap minggu tapi tidak terlaksana sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Reneldis Pritama dengan NIM 2104411000095. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang saya hadapi dan dalam mengambil keputusan menurut tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram pelaksanaannya. Contohnya pada salah satu mata kuliah yang saya ikuti, pada setiap 3 pertemuan selalu mengadakan presentasi kelompok dengan materi yang telah disediakan, dan waktu ditentukannya presentasi ditetapkan 3 hari sebelum presentasi. Pengambilan keputusan terprogram pada kelompok kami yaitu menyiapkan dan mendiskusikan materi yang telah ditentukan sebelum dilaksanakannya presentasi. Yang kedua ada keputusan setengah terprogram. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Contohnya dalam sebuah organisasi yang saya ikuti, membuat sebuah program dengan mengadakan sebuah event yang perlu membutuhkan jumlah biaya yang sangat besar di setiap tahunnya. Adanya kendala dalam biaya menjadikan kegiatan tersebut tidak terlaksana secara rutin. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Titik keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya dalam organisasi yang saya ikuti, membuat sebuah program kunjungan ke salah satu panti asuhan setiap seminggu sekali. Karena kurangnya anggota dalam kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tertunda, lalu mencari tahu apa penyebab kurangnya anggota dan mengambil keputusan. Selamat datang di siniar yang cuma ada ketika ada tugas. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Purnomo dengan NIM belakang 098. Kali ini saya mau menjelaskan tentang 3 keputusan dan contoh aktual dari saya sendiri. 1. Keputusan terprogram atau terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram pelaksanaannya. Biasa dilakukan manajemen tingkat bawah. Contoh, saya mengatur alarm 2 kali sehari, tiap pukul 4 pagi, tentu karena saya muslim, dan 6.45, agar punya waktu untuk mengecek ada jadwal apa hari ini, biar tidak telat dalam pertandingan ini. 2. Keputusan setengah terprogram. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, saya kemarin waktu kuis pertama MO, pada saat mengerjakan kuis di waktu yang ditentukan, karena saya habis, saya jadi harus beli dulu agar bisa mengerjakan kuis, dan berakibat pada telatnya
pengumpulan tugas kuis. 3. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Titik keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contoh, saat awal-awal perkuliahan, HP saya hilang, di mana pada saat itu semua WA, akun, nomor, dan lain sebagainya yang menyangkut perkuliahan ada di HP. Saya jadi harus mengambil langkah yang cepat untuk memformat HP dari jarak jauh agar tetap aman dan melanjutkan mencari cara agar bisa terhubung kembali dengan tugas-tugas perkuliahan dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mind mapping ini mengambil dari keputusan saya yang termasuk dalam tipe keputusan tidak terprogram, yaitu dalam perkuliahan terkadang ada tawaran pekerjaan oleh orang, dan pada situasi itu saya tidak selalu menerima pekerjaan yang ditawarkan. Saya bekerja sebagai freelance, bisa disebut juga pekerja sambilan atau lepas. Mind mapping ini adalah proses pengambilan keputusan saya. Nah, pada penjelasan ini, mind mapping yang pertama yaitu investigasi situasi. Alasan menolak pekerjaan karena bertabrakan dengan waktu kuliah. Yang kedua yaitu mengutamakan waktu kuliah agar tidak tertinggal saat pembelajaran mata kuliah berlangsung. Selanjutnya, penentuan alternatif dalam permasalahan, yaitu menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu. Yang kedua, mengatur jadwal kerja dan menerima pekerjaan jika jam mata kuliah ditukar atau sedang kosong. Setelah menentukan berbagai alternatif, dilanjutkan dengan penentuan alternatif terbaik, yaitu tidak menunda pembelajaran perkuliahan dan menerima pekerjaan jika mata kuliah ditukar atau sedang kosong. Implementasi. Yang pertama, agar tidak keteteran, jangan pernah menunda tugas kuliah. Yang kedua, bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan perkuliahan. Dan yang ketiga, niat dalam diri untuk tetap jaga kesehatan walaupun jadwal padat.